Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Di antaranya, skuad final FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23. Murid Sintayong tantang Timnas Indonesia. Kredit khusus Ketum PSSI ke Punggawa Garuda. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Netizen riuh di media sosial tak sabar menunggu pengumuman PSSI terkait daftar nama pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia, yakni pada pertandingan FIFA Matchday periode September ini. Padahal sejumlah klub sudah mengumumkan nama pemain yang dipanggil ke tim nasional. Dalam hal ini, Ketua BTN Sumarji sebelumnya mengatakan bahwa Sintayong bakal memanggil 24 pemain, yakni untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada FIFA Matchday September ini. Sumarji mengatakan surat pemanggilan terhadap 24 pemain telah dikirimkan kepada klub sejak Sabtu 26 Agustus kemarin. Selain tak sabar menunggu rilis daftar nama pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday, netizen juga tidak sabar menanti pengumuman daftar skuad Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2023. Borneo FC telah merilis 4 pemain untuk bergabung di Timnas U23 Indonesia. Pemain-pemain tersebut adalah Komang Teguh, Fajar Fatur Rahman, Dava Fasya, dan Taufani Muslihudin. Mereka akan bergabung dengan TC Skuad Garuda Muda yang diadakan pada 4 September di Solo. Di sisi lain, pemanggilan 2 nama yakni Komang dan Taufani menjadi sorotan. Hal ini tidak terlepas dari hukuman AFC yang diterima oleh 2 pemain tersebut. Namun pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini, diprediksi hukuman kepada pemain-pemain tersebut sudah tidak berlaku. Sebab ajang itu adalah turnamen resmi di bawah AFC dan FIFA. Sintayong tentu tidak ingin kecolongan yang kedua kali pada turnamen ini. Apalagi skuad Garuda Muda memasang target untuk lolos ke Piala Asia U23 2024. Diumumkan langsung oleh PSIS Semarang melalui akun Instagram resmi klub pada Senin kemarin bahwasanya Wahyu Prasetyo menjadi nama pertama yang terungkap mendapatkan panggilan dari tim nasional. Ini tentu menjadi momen spesial bagi sang pemain. Pasalnya, pemain berposisi sebagai bek itu berkesempatan menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Wahyu Prasetyo sendiri dijadwalkan mulai bergabung dengan skuad Garuda pada 4 September mendatang, yakni untuk mengikuti pemusatan latihan di Surabaya. Menanggapi pemanggilan ini, Wahyu Prasetyo pun mengaku bersyukur. Pria yang sering disapa Hulk itu menegaskan bakal memanfaatkan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin, kemudian memberikan yang terbaik bila dipercaya Sintayong untuk turun ke lapangan. Drama seringkali terjadi saat pemanggilan pemain tim nasional. Teranyar adalah jelang Piala AFF U23, di mana 2 klub Persija Jakarta dan PSM Makassar enggan melepas pemainnya dengan alasan bukan agenda FIFA. Alhasil skuad Garuda Muda pun tidak tampil dengan komposisi lengkap untuk ajang tersebut. Ia pun tak ingin hal serupa terus-menerus terjadi. Untuk itu, pria yang juga menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif PSSI itu berjanji akan melihat ajang yang diprioritaskan dan tidak. Hal itu agar kepentingan Timnas Indonesia bisa terfasilitasi tanpa memberatkan atau membebani klub. Tidak hanya itu, PSSI juga membuka peluang untuk membentuk 2 Timnas Indonesia, di mana tim A dan tim B ketika menghadapi turnamen yang benar-benar kalender FIFA dan bukan agenda FIFA. Lebih dari itu, Sumarji mengatakan BTN memang akan menyiapkan Timnas Indonesia ke depan lebih baik lagi. Diketahui Alvendra Dewangga adalah bek tengah yang dapat tampil di posisi lain alias versatile. Sebab itu pemain PSIS Semarang itu kerap ditempatkan sebagai seorang gelandang bertahan. Saat bermain di posisi bek tengah maupun gelandang, Dewangga memiliki satu ciri khas permainan, yakni keras agar tidak kebobolan. Ciri khas permainan seperti ini mirip dengan gaya pemain Atletico Madrid asal Argentina Rodrigo de Paul. Dengan gaya pemain yang seperti ini, Dewangga dapat menjadi seorang breaker atau penghancur skema permainan lawan. Salah satu momen Dewangga yang sukses menjadi seorang penghancur serangan lawan jelas terlihat di laga final SEA Games kemarin, yakni ketika Timnas Indonesia U22 berhadapan dengan Thailand. Pada laga itu Dewangga dipasang oleh Indra Syafri sebagai seorang gelandang bertahan.
Dua pemain timnas Indonesia yang berkarir di Liga Belgia yakni Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh kompak menghadiri acara Amazing Asia Festival di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Brussels, Belgia, yakni pada Senin kemarin. Hal itu terlihat dari unggahan foto di Instagram KBRI Brussels. Dalam acara tersebut, Marcelino dan Sandy dikabarkan mencoba berbagai makanan Indonesia, ikut menari maumere dan menjajal tarian kuda lumping. Usai acara, KBRI Brussels pun juga mendoakan agar Sandy Walsh dan Marcelino sukses dalam memperkuat timnas Indonesia, yakni pada ajang FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Korea Selatan U17 akan beruji coba melawan timnas Indonesia U17 pada 30 Agustus mendatang. Laga persahabatan itu merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia U17 jelang berkiprah di Piala Dunia U17. Sebagai persiapannya, Taeguk Warriors muda sudah berlatih di lapangan ABC Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Latihan ini pun dipimpin langsung oleh sang pelatih Byun. Selesai memimpin sesi latihan, pria berusia 43 tahun itu menyempatkan diri untuk berbincang dengan awak media. Menariknya, sang pelatih mengaku dekat dengan Shin Tae-yong yang ternyata pernah melatih di level top. Byun pun menceritakan saat tiba di bandara, Ko Shin menelponnya dan mengatakan akan datang ke tempat latihan Taeguk Warriors muda. Kekecewaan Shin Tae-yong dalam final Piala AFF U23 2023 melawan Vietnam di Stadion Rayong pada Sabtu kemarin tampaknya belum hilang. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sampai mengunggah video berisikan sejumlah insiden yang tidak menguntungkan Garuda Muda. Diawali dengan peristiwa penalti yang didapat Malaysia U23 pada laga perdana grup B, di mana dalam kejadian itu Fergus Tierney diving saat berebut bola dengan Kadek Arel. Indonesia lagi-lagi dihukum penalti kontroversial. Kali ini di final Piala AFF U23 melawan Vietnam. Penalti itu diberikan usai Avandra Dewangga dianggap menjegal Nguyen Minh Quang. Dalam tayangan ulang, Minh Quang terjatuh tanpa ada kontak kaki dengan Dewangga. Yang paling mencolok dalam sejumlah kerugian Indonesia adalah saat Nguyen Hong Puk menyikut kepala Haikal Al-Hafiz. Shin Tae-yong juga menyertakan sejumlah pelanggaran beruntun pemain Vietnam kepada pemain timnas Indonesia, di mana pada menit ke-74 3 pemain Indonesia secara beruntun dijegal dengan kasar oleh pemain Vietnam. Akan tetapi wasit Hiroki Kasahara asal Jepang hanya memberikan 1 kartu kuning untuk pemain Vietnam. Shin Tae-yong memang hanya mampu mengantarkan timnas Indonesia U23 menjadi runner-up Piala AFF U23, yakni setelah kalah dari timnas Vietnam di babak final melalui skema penalti. Namun perlu diingat, dari awal PSSI memang tidak menargetkan Shin Tae-yong untuk membawa pulang gelar Piala AFF U23 2023 bersama Garuda Muda. Akan tetapi fakta tersebut tak menutup simpang siur mengenai nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Mengenai hal ini, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan hasil Piala AFF U23 ini tidak akan mempengaruhi posisi juru racik asal Korea Selatan tersebut di timnas Indonesia. Ia bahkan memuji bahwa Ko Shin Tae-yong telah bekerja luar biasa menakodai Garuda Muda. Ko Shin Tae-yong sudah luar biasa. Saya ada di dalam tim, saya bisa berbicara seperti ini karena saya tahu bagaimana Ko Shin Tae-yong meramu dan memberikan motivasi serta semangat kepada anak-anak, termasuk kami semua yang ada di dalam, kata Sumarji.